Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat KPPS dimanapun berada. Kembali lagi saya akan sharing mengenai tata cara packing logistik yang nantinya akan dimasukkan ke kotak pemilihan gubernur maupun kotak pemilihan bupati dalam Pilkada tahun 2024 ini. Ini dari berbagai permintaan dari rekan-rekan semuanya, bagaimana untuk caranya packing logistik setelah prosesi perhitungan suara selesai. Oke, langsung saja kita mulai dari packing logistik yang akan dimasukkan ke kotak gubernur. Nah, di sini ada kurang lebih 9 item. Ini nanti akan saya jelaskan dengan singkat saja dan nanti rekan-rekan KPPS bisa mempelajarinya sendiri. Yang pertama adalah sampul yang isinya C hasil ataupun C plano gubernur. Langsung saja seperti apa? Nah, ini di sini saya akan menjelaskan sedikit agak detail ya. Nanti untuk yang selanjutnya itu nanti akan saya jelaskan secara singkat saja. Jadi nanti saya tidak akan mengulang lagi untuk menjelaskan setiap bagian dari sampul ini. Nah, di sini di bagian atas ini nanti bisa rekan-rekan KPPS itu tuliskan sesuai dengan alamat di mana rekan-rekan KPPS ini bertugas. Nah, di sini nanti panjenengan isi sendiri, bisa dibaca. Terus untuk yang centang-centang ini menunjukkan bahwasannya di dalam sampul ini isinya apa. Nah, di sini kan ada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, karena ini nanti kita packing ini untuk pemilihan gubernur yang isinya nanti adalah C hasil ataupun plano, maka kita centang untuk gubernur. Seperti itu. Nanti kalau C hasil planonya itu bupati, maka yang kita centang bupati. Begitu juga dengan C hasil ini nanti untuk wali kota, itu yang kita centang adalah untuk yang wali kota. Karena ini nanti yang kita jelaskan pertama itu adalah untuk yang kotak gubernur. Jadi nanti yang dicentang pasti bagian yang gubernur ini. Nah, terus di bagian sini adalah panitia pemilihan kecamatan. Nah, ini disampaikan kepada siapa? Panitia pemungutan kecamatannya. Ini diisikan sesuai dengan PPK, wilayah PPK di mana rekan-rekan KPPS ini bekerja ataupun bertugas. Seperti itu. Nah, sebetulnya di dalam sampul ini pun sudah ada keterangannya bahwasanya sampul ini di luar kotak suara ataupun di dalam kotak suara. Itu sudah ada keterangan seperti ini. Terus untuk yang titik-titik ini biasa kita mengisi tempat, terus tanggal, bulan, dan tahun. Terus ini dibaca bahwasanya kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, ini nanti yang menandatangani nama terang, tanda tangan ketua ataupun anggota, seperti itu. Untuk yang sampulnya ini secara umum adalah seperti ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan dengan singkat saja karena untuk sampulnya tampilannya akan sama seperti ini. Yang membedakan adalah nanti centang-centangnya seperti itu. Nah, khusus untuk nanti logistik yang nantinya dimasukkan ke dalam sampul C hasil ini cara packingnya seperti yang ada di foto ini ataupun di tayangan ini. Nah, jadi untuk C hasilnya tidak dilipat dimasukkan tetapi digulung seperti ini dan nanti sampelnya ada di luar seperti ini. Diusahakan nanti tulisannya ini di luar ya supaya bisa kelihatan, terus disegel. Setelah disegel baru dimasukkan ke dalam plastik selongsong
Seperti itu. Terus dimasukkan ke dalam kotak pemilihan gubernur. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menjelaskan secara singkat saja. Yang kedua adalah sampel yang berisi model C hasil salinan. Coba kita lihat seperti apa sampelnya. Nah, seperti ini. Ini bisa panjenengan lihat sendiri untuk rekan-rekan KPPS bahwasanya di setiap kotak nanti, baik itu kotak gubernur maupun kotak bupati, ini sampul yang nantinya diisi C hasil salinan itu pasti ada dua. Yang satu itu disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota dan yang satu ini ditujukan atau disampaikan kepada PPK. Nah, di sini jangan lupa ini karena untuk pemilihan gubernur kita centang yang gubernur seperti itu. Nah, khusus untuk yang disampaikan kepada KPU Kabupaten ini adalah C hasil salinan yang asli. Nah, C hasil salinan yang asli sudah betul, sudah benar dikerjakan, terus digandakan, kita digandakan sesuai dengan prosedur. Setelah itu baru ditandatangani. Setelah ditandatangani nanti dimasukkan ke dalam sampul ini. Setelah itu disegel, baru dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Ingat ya, yang dimasukkan ke dalam plastik ziplock adalah sampul yang berisi C hasil salinan asli ditujukan kepada KPU Kabupaten dan dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Dan untuk C hasil salinan yang untuk PPK ini adalah C hasil salinan yang digandakan. Seperti itu. Jadi ini adalah C hasil salinan yang digandakan atau hasil penggandaan dari C hasil salinan. Seperti itu. Jadi nanti hasil penggandaan itu sudah ditandatangani, dimasukkan ke dalam sampel ini, terus disegel, terus kedua sampel ini dimasukkan ke dalam kotak pemilihan gubernur. Yang perlu diingat bahwasanya nanti di setiap kotak gubernur khusus untuk sampul C hasil salinan itu ada dua sampul. Yang satu ziplock isinya C hasil salinan yang asli untuk KPU dan yang satunya adalah tanpa dimasukkan ke dalam ziplock, isinya adalah hasil penggandaan dari C hasil salinan yang disampaikan untuk PPK. Seperti itu. Terus kita masuk ke logistik yang ketiga. Ini logistik yang ketiga ini sampel yang berisi C kejadian khusus atau keberatan saksi. Nah, informasi bahwasanya di setiap kotak itu nanti juga ada sampel ini, baik di kotak gubernur maupun di kotak suara bupati. Nanti ada sampel yang isinya itu model kejadian khusus atau keberatan saksi. Nah, ini diisi untuk kejadian khusus atau keberatan saksi ini disesuaikan. Mungkin pada saat pelaksanaan penghitungan untuk pemilihan gubernur itu ada kejadian khusus ataupun keberatan saksi pada waktu itu. Nah, itu nanti masuknya ke kejadian khusus atau keberatan saksi itu untuk pemilihan gubernur seperti itu. Nah, nanti dicentang yang ini. Setelah itu kita masuk ke logistik yang selanjutnya. Nah, logistik yang selanjutnya yaitu sampel yang berisi formulir A pindah pemilih dan daftar hadir. Nah, ini adalah daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, dan daftar hadir DPK. Maaf ya, ini harusnya DPK ya, karena terjadi kesalahan pengetikan, mohon maaf. Terus yang selanjutnya adalah A, daftar pemilih dan model A, Kapko pemilih pindahan, seperti itu. Seperti apa?
formulirnya. Nah, seperti ini. Ini nanti juga dimasukkan ke dalam kotak gubernur. Untuk selanjutnya, sampul berisi model formulir C pendampingan KWK, formulir model pemberitahuan yang terdistribusi dan tanda terima. Nah, sampulnya seperti ini. Ini juga masuk ke dalam kotak gubernur. Selanjutnya, sampul berisi surat suara sah. Nah, seperti ini. Kita centang. Terus ini kita tulis di dalam sampul itu ada berapa banyak. Terus yang selanjutnya, ini sampul berisi surat suara tidak sah. Nah, sama. Kita tulis jumlahnya di sini. Terus yang sampul berisi surat suara rusak atau keliru coblos seperti ini. Terus untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah sampul yang berisi sisa surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Nah, sampulnya seperti ini. Kembali lagi di sini kita tuliskan ada berapa banyak di dalam sampul ini. Oke, jadi setiap sampul yang telah kita isi dengan dokumen-dokumen tersebut, kita harus menyegelnya dengan segel kertas yang sudah disediakan. Seperti itu. Ini untuk cara packing yang nantinya dokumen-dokumen yang diisi ataupun dimasukkan ke dalam kotak suara gubernur. Untuk yang selanjutnya, ini adalah logistik yang kita packing atau kita masukkan ke dalam kotak suara bupati. Nah, ini lebih sedikit. Ini ada 8 saja. Yang pertama, ini adalah seperti tadi. Tidak saya ulang lagi, bisa disimak di sini. Ini adalah cara untuk packingnya. Sampulnya, centangannya seperti ini. Terus kita lanjutkan sampul berisi model C hasil salinan pemilihan bupati. Nah, seperti tadi. Ingat ya, yang asli untuk untuk KPU kabupaten dan dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Yang hasil penggandaan daripada C hasil salinan itu untuk PPK kecamatan. Seperti ini. Dapat disimak ya rekan-rekan. Nanti untuk yang khusus sampul C hasil salinan yang asli ini harus dikasih plastik ziplock. Untuk yang selanjutnya, seperti tadi, sampul yang berisi model C kejadian khusus dan keberatan saksi. Nah, seperti ini. Kita tinggal merubah centang-centang saja. Tadi yang dicentang adalah gubernur untuk kotak gubernur, dan sekarang kalau ini untuk kotak bupati itu juga dicentang untuk bupatinya, seperti itu. Hanya itu saja, kita perbedaannya hanya pada centang-centangnya saja. Dan yang keempat, ini adalah alat kelengkapan lainnya. Nah, alat kelengkapan lainnya ini adalah termasuk ATK, termasuk alat coblos dan lain sebagainya. Itu dimasukkan kembali ke kotak suara bupati ya. Nah, ini alat kelengkapan lainnya. Terus yang kelima adalah tadi sampul berisi surat suara sah untuk pemilihan bupati. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan saja isinya. Seperti itu. Sampul berisi surat suara tidak sah. Nah, seperti ini. Tinggal merubah centang-centang saja. Sangat mudah sekali rekan-rekan. Jadi jangan panik, tidak usah terburu-buru, ikuti prosedur yang ada. Pasti semuanya akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, seperti ini.
Oke, teman-teman, kaitannya dengan logistik yang berada di dalam kotak suara, baik itu kotak suara bupati maupun gubernur, itu sudah kita sampaikan. Terus bagaimana untuk yang di luar kotak, apa saja? Oke, untuk yang di luar kotak, ini kita ada 3 item saja ya. Nah ini yang ada di luar kotak itu hanya C hasil salinan gubernur. Nah ini C hasil salinan gubernur dan C hasil salinan bupati. Nah ini kita nanti serahkan kepada PPS. Terus surat pengantar, ini juga, ini ada surat pengantar logistik yang isinya adalah apa saja yang ada di dalam kotak dan apa saja yang ada di luar kotak. Terus ada satu sampul lagi yaitu sampul yang berisi formulir model C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Nah, seperti ini. Ini berada di luar kotak suara. Sebenarnya kalau kita melihat melihat sampul ini saja, ini kita sudah tahu sebenarnya untuk packingnya itu ini posisinya di dalam kotak atau di luar kotak atau bagaimana itu sebenarnya kita sudah tahu ataupun bisa memahaminya. Nah, oke. Demikian rekan-rekan kaitannya dengan cara packing ya untuk logistik baik yang dimasukkan ke dalam kotak suara gubernur maupun kotak suara bupati, dan saya rasa mungkin masih banyak sekali kekurangan dalam tayangan video ini, dan saya kembali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sharing saya ini tidak menambah pengetahuan ataupun tidak semakin jelas malah membingungkan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat saya cuma ingin sharing saja, apabila tidak berkenan mohon untuk dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.